harap kamu juga punya perasaan yang sama. Aku harap kamu juga punya effort yang sama kayak aku. Cinta aku ke kamu jauh lebih gede. Masa segede Iya. apa? Nggak bisa diukur saking gedenya. Aku harap kamu juga punya perasaan yang sama. Aku harap kamu juga punya effort yang sama kayak aku. Cinta aku ke kamu jauh lebih gede. Masa segede Iya. apa? Nggak bisa diukur saking gedenya. Ya, aku cuman pengen kamu bersabar dengan apapun masalah kita selama ini. Aku yakin ke belakang ya kita nggak bisa semulus-mulus gitu aja, karena namanya keluarga itu pasti ada ujiannya. Iya sayang, aku cuma pengen kita bisa segera punya anak. Anak? Biar rumah ini tambah ramai. Ya udah, sering-sering aja bikinnya. Kita kan nggak tahu yang mana yang bisa dapat. Sayang, kamu kenapa sih percaya banget sama Ipul? Dia sahabat kamu dari lama. Iya, Ipul itu aku berjuang juga sama dia dulu dari sekolah, terus mengembangkan bisnis keluargaku juga aku sama Ipul. Makanya ketika aku mau buka perusahaan sendiri, orang yang paling aku percaya dia. Terus proyek baru itu resikonya gimana? Kok aku merasa ada yang janggal ya? Kan nggak ada sayang, itu sudah semua dikontrak. Ya risikonya dibawa kabur sama sama kontraktor, tapi enggak sih, kontraktor yang kita pilih sudah punya akuntabilitas yang bagus. Ya mudah-mudahan kamu jangan berpikiran kayak gitu. Iya. Oke. Semoga semua baik-baik aja ya. Ya udah, yang terpenting kamu tegar ngadepin apapun cobaan kita. Selama ada kamu, Selama ada aku. aku selalu baik-baik aja. Jangan terlalu banyak pikiran. Vina. Masuk, Vin. Misi ya? Sama siapa? Sendiri aja? Kamu naik motor? Iya. Kok nggak bilang kamu mau kesini? Iya, iya harus laporan gitu nggak juga kan? Emang kenapa? Kan kamu saudara aku juga. Vina mau minum apa? Aku buatin ya. Nggak usah, ntar ambil sendiri. Oh ya, gimana? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Gimana keluarga di sini? Sehat juga? Ya, kayak kamu lihat, kita harmonis. Kita meskipun dengan nggak sama kayak dulu kehidupan aku, tapi aku selama sama Vivi ngerasa bahagia. Kalian sudah ada omongan nih? Masih proses. Wow. Bulan lalu aku udah tes pack, ternyata hasilnya masih negatif, Vin. Belum dikasih rezeki. Dia banyak pikiran dari kemarin, jadi kita baru mencoba lagi. Mikirin apa loh? Katanya harmonis. Sebelum ini kita kan ada masalah, Vin. Ya nggak perlu kamu tahu juga masalahnya. Cuman sekarang udah clear semuanya, jadi kita berfokus untuk ya program untuk omongan. Ya. Vin, lain kali kalau mau kesini, mending kamu kasih kabar dulu ya. Nggak apa-apa. Emang kenapa? Kalau selama ini kan dia masih di sini terus, nggak keluaran, nggak masalah. Kamu keberatan gitu aku kesini? Takutnya aku sama Mas Ferry keluar, kan jadi kamu nggak bisa ketemu. Gak masalah, kalau masalah itu kan nanti aku bisa nelpon. Kalian bisa pulang. Iya sih. Nggak, takutnya pas kita keluar kota, maksudnya Mbak Vivin. Kan Vina nanti jauh-jauh ke sini nggak ada kita. Vina pengen main-main aja sih kesini, nggak ada kepentingan apapun kok. Ya nggak apa-apa, namanya saudara juga kan harus harus silaturahmi, ya. Ya udah kalau gitu, aku tinggal kalian berdua. Nah ya. Aku masuk dulu. Kamu ngobrol sama Vina? Iya, aku ngobrol sama Vina. Ya udah. Vin, kamu nggak pengen bayar janji kamu ke Mas Ferry soal
kamu pinjem bulan lalu. Bentar dulu. Kan padahal Mas Ferry yang punya uang ya. Gak ngomong apa-apa nih sama aku. Ya udah kalau emang belum ada, gak apa-apa. Yang terpenting nanti tetap disaur, Vin, karena aku juga butuh untuk bisnis ya. Mas, ada apa? Datang sini. Jualan Ferry nggak? Ferry ya, rumahnya lah. Sama lagi utang nih. Ya udah, pergi aja sendiri. Ke orangnya, ngapain datang saya? Ya enggak, kadang susah untuk ditagih. Dia udah tetap kerja kan? Kamu nggak kerja sih? Dia kerja. Kerja tuh biar utang susah banget ya. Ya udah kalau dia punya utang, kamu tagih aja ke sana, ke rumahnya. Kamu perlu aku bantu? Boleh? Terus, menurut saya. Terus, kamu udah nyari dia kemana? Saya udah nyari, cuma kadang dia nggak ada. Kamu cari di mana? Ya tempat biasa ada Ferry-nya, temannya. Kamu harus tahu jam-jam dia di rumah itu jam berapa, dia nongkrong di sana itu jam berapa, dia pergi kerja itu jam berapa. Jangan-jangan kamu tuh nagihnya tuh nggak pas. Dia ada, makanya nggak ketemu. Yang terpenting kamu ingat lah. Aku ingat kok Mas. Cuma uangnya masih aku olah. Masih ada beberapa ini yang harus aku beres. Ya udah. Sayang tunggu di depan aja ya. Oke. Kamu beneran nggak minum apa-apa? Nggak usah. Oke, kalian ngobrol berdua ya di teras depan. Kamu nagih hutang aku di depan Mas Ferry. Vina, kamu janjinya bulan ini. Itu uang banyak loh, 20 juta. Ya aku ngerti, kan masalahnya Mas Ferry nggak keberatan tuh. Aku minta kamu stop ya. Aku tahu kok tujuan kamu mau pinjam duit lagi. Kemana duit yang kemarin? Yang kamu bilang kamu mau bisnis. Ya kan masih proses, semuanya tuh nggak ada yang instan, Vi. Gak ada kan? Kita tuh bukan ATM berjalan kamu. Mas Ferry juga lagi bangun perusahaannya sendiri. Gini ya, kamu tuh inget dulu, jangan perhitungan sama aku. Kamu dulu tuh gimana? Susah sama aku, kita bareng-bareng. Ya kita memang selalu bareng-bareng. Justru karena itu kita harus lebih menghargai lagi. Masalahnya aku kan saudara kamu, kenapa sih keberatan banget? Vin, Mentang-mentang kamu punya suami kaya raya gitu, kamu pas lupain aku gitu. Mas Ferry tuh beda, Vin. Beda Dia apaan keluar dari keluarganya, dia bangun usahanya sendiri, mati-matian juga, Vin. Ya masalahnya Mas Ferry itu terlahir dari keluarga kaya raya. Gimana pun Mas Ferry mau Itu kabur uang- kemana itu aja uang ya Mas tetap kaya Ferry. raya. Itu uang Mas Ferry, bukan minta dari keluarganya. Aku yakin kamu nggak bilang sama Bude, dan kalau aku bilang sama Bude, yang ada pikiran Bude makin nggak karuan. Ya udah, aku cicil mulai besok. Tapi aku pinjam lagi sekarang. Ini sebenarnya uangnya buat apa sih? Iya kan, aku ada. Jangan sampai kamu ikut arisan nggak jelas, yang ujung-ujungnya ownernya nanti kabur. Habis kan? Usaha apa? Investasi apa? Jangan percaya sama hal-hal kayak begitu. Enggak, aku bangun bisnis sendiri kok. Mending kamu buka toko. Iya. Mana? Mau. Mau kan? Harusnya dengan modal segitu kamu bisa loh buka toko. Sabaran kenapa sih? Susah banget minjemin duit. Nanti aku banyak uang ya, aku bakalan bagi-bagi ke kamu juga. Kamu pasti aku bagi 2. Dulu Mas Sabar. Ferry udah ngasih sama kamu. Aku juga udah pernah ngasih. Habis juga, terakhir kamu alasan pinjam. Harusnya bulan ini bayar, tapi nggak kamu bayar. Udah ya, aku tuh kasihan sama suami aku, Vin. Bukannya aku nggak tahu terima kasih, tapi ini kayaknya udah lebih dari cukup deh kamu manfaatinnya. Aku nggak ada niatan manfaatin. Cuma ya yang banyak duit ya suami kamu. Jadi ya aku nanti bakalan jadi 2 kok hasilnya. Kamu pikir aku bisa percaya kamu ngomong kayak gitu?
aku nahan diri ya di depannya Mas Ferry. Nggak nyaman sama dia. Aku ini numpang hidup. Kamu masa nggak bisa sih bantuin aku? Minimal nggak ganggu lah. Kamu nggak suka aku hidup kayak gini? Dari dulu kita susah. Aku mau makan aja aku harus kerja dulu, Vin. Iya, udah bawel banget. Sekali lagi aku minta tolong sama kamu, Vin. Pengertian kamu. Biar nggak kayak gini terus. Aku cuma minjem seberapa sih? Maksudnya kamu kan nggak kira bangkrut juga, Vi. Nggak kira langsung bangkrut. Aman loh. Mas Ferry buat bangun usahanya aja pinjem bank. Ya terus? Ya terus kamu seenaknya minjem. Udahlah, kalau nggak ada hal lain mending kamu pulang aja. Aku sebenarnya kesini mau minjem duit sih. Iya, aku tahu. Tujuan kamu tiap kesini kan minta duit emang. Ya karena aku nih udah gawat banget nih keadaannya. Jangan bilang kamu di luar punya utang ya. Enggak, aku lebih memperbesar bisnis aku. Aku bakalan fokus sama bisnis aku dan aku bakalan. Bisnis apa? Aku ada. Afi, Mas Ferry di depan ribut-ribut Ribut? Ribut Iya. sama siapa? sama Ipul kayaknya. Ibu? Terus ada satu orang pakai baju kotak-kotak. Kayaknya dari bank deh. Orang bang. Iya, saya lewat samping. Lagian, sertifikat rumah kamu kan jadi jaminan. Iya aku tahu, tapi kan aku ada jeda waktu lah, kasih kesempatan dulu, nggak main Nggak gitu-gitu ada, aja. nggak bisa. Kesempatan gimana? Kamu harus pergi dari rumah ini. Pul, kamu nih orang bank atau orang aku sih? Udah, mending kamu pergi aja. Nggak gitu aja. Nggak bisa, ini rumah udah disita, jangan Ya maksa. udah pergi aja, Fer. Sayang, kenapa sih? Mereka datang-datang mau nyita rumah. Maksudnya? Pembayaran termin pertama dibawa kabur sama kontraktor. Temannya Ipul. Ipul, kamu bilang ini bisnis aman. Ya awalnya emang aman. Tapi di luar dugaan kayak gini. Mau nggak mau, kalian harus pergi dari rumah ini karena ini. Sayang, aku cuma nggak bayar angsuran 2 bulan. Kenapa harus disita sih? Kan kasih waktu bisa. Nggak bisa sekarang Kamu ya. kok nggak bilang sih kalau udah nggak bayar dulu? Sebenarnya lagi nggak baik-baik aja. Sebenarnya uang itu aku putar untuk pembayaran angsuran termin pertama. Setelah itu termin kedua, orang bayar ke aku bisa bayar ini. Sebenarnya aku sudah muter-muter, cuman ini kok terlalu dini gini sih? Rumah disita. Ya, siap sekarang sekarang barang-barang kamu sama pergi. Baju-baju Mas, kamu. kasih saya kesempatan dulu. Nggak bisa, nggak ada kesempatan. Sayang, kamu kok bisa Kamu kayak gini pikir sih? ini Bang Harian? Ipul, kamu kan teman Ferry. Nggak paham. Nggak bisa, Vi. Aku nggak bisa apa-apa. Dari awal aku emang udah ngerasa janggal di proyek ini. Kalau rumah ini nggak disita sama bank, nggak diambil sama bank, karena rumah ini jaminan. Aku yang juga resiko. Aku juga nggak mau nerima resiko semuanya. Oke, Leadernya juga Ferry, Oke. yang bertanggung jawab kamu. yang penting aku tahu. Kamu siapa? Ya udah, Silakan. aku cari aman kok. Udah pergi. Jadi kita beres dulu kalau gitu. Yaudah, saya kasih waktu 5 menit. Ya nggak 5 menit juga, Mas. 1 hari lah. Besok pagi saya sudah gak ada di sini. Jadi Baju kita, doang. kita beresin semuanya. Saya mau hari ini. Saya duduk dulu. Kenapa, Vi? Aku udah bilang kan, kamu harusnya jangan terlalu percaya. Terus gimana dong? Kenapa kamu nggak cerita kalau 2 bulan udah nggak bayar di bank? Karena aku bisa muter uang itu, sayang. Kalau misalkan proyek itu lancar, Buktinya dibawa kabur kan? itu yang di luar prediksi aku. Yaudah. Aku takutnya besok malah ada orang lebih banyak lagi buat ngusir kita. Mending kita beberes sekarang. Vina, Afin, Mas Ferry kena tipu. kita lagi butuh uang untuk cari kontrakan sementara. Vin, aku butuh duitnya, Vin. Ya aku belum megang apa-apa sekarang.
Aku sini kan mau minjem duit lagi, Vi. Gimana sih kamu? Iya udah. Nanti aku jual perhiasan aku ya. Vin, tinggal di rumah Bude juga nggak bisa. Ya udah, aku cari pinjaman dulu untuk. Jangan nambah-nambah masalah lagi. Vin, kamu nggak bisa bantu. Bantu apa? Aku nggak mau ikut campur Vin, nih. Ini kira-kira kayaknya masalah besar. Enggak, maksudnya masalahnya uang saya kan di kamu. Iya. Ya maaf ya, karena kita juga urgent, kita juga butuh. Kira-kira kapan? Iya, siapa? Kamu tahu sendiri kan kalau kita ada, kita nggak perhitungan masalah duit, tapi kita benar-benar urgent sekarang. Vin. Maksimal minggu depan kamu bisa usahain nggak? 20 juta itu bukan uang yang kecil loh. Sebenarnya kemarin kita kan sudah kesepakatan 1 bulan kamu ganti. Ini udah 2 bulan, Vin. Ya aku cicil lagi. Ya udah, aku jual perhiasan aja nanti. Terus kita cari kontrakan. Kalaupun nggak ada kontrakan, di daerah sini kan ada kosan. Tapi Zen gimana ya? Ya kita bilang bener-bener ke Zen. Ya kita harus bawa dia, nggak mungkin kan kita tinggal gitu aja. Kita mau bayar Zen gimana? Aku nggak ada rumah yang kosong, nggak bisa bantu. Aku nggak minta bantuan itu kok, Vin. Aku cuma butuh uang saya kembali untuk buat kontrakan. Itu aja. Kenapa sih, Vin? Kamu kan keluarga aku yang paling dekat. Pas aku kayak gini, kamu malah nggak bisa bantu. Lah, aku nih ngomong apa adanya loh, Vi. Kalau aku nggak punya, ya nggak punya. Ya harusnya kamu dengan... Ya aku usahain. Ya udah. Aku nggak pengen nambah-nambah masalah. Aku pengen ngobrol berdua sama Vivi. Ya udah, kamu mending pulang aja, Vin. Kita kasih tahu Zen juga, sayang. Ya udah deh. Aku pulang ya. Zen, sebelumnya saya minta maaf. Kami berdua minta maaf. Iya mas. Saya nggak tahu musibah ini secepat itu terjadi. Uang saya dibawa kabur dan saya nggak bisa bayar cicilan dengan jaminan sertifikat rumah ini. Kami diusir dan sementara waktu mungkin aku nggak bisa bayar kamu, Zen. Kita mau cari kosan atau kontrakan dulu, Zen. Saya sudah tahu dari Mas Edo mas. Tadi ada Mas Edo. Iya. Saya juga sempat ditawarin buat balik ke rumah Om sama Tante. Kenapa nggak ke rumah Mama aja? Enggak, saya di sini ikut Mas Ferry aja. Zen, saya udah nggak bisa bayar. Saya nggak minta bayaran mas. Sementara Mas Ferry tinggal di rumah saya dulu. Ada 2 kamar kosong, lumayan. Kiranya nggak mengganggu, Zen. Aman mas. Kita pulang ke kampung, Zen. Zen, makasih banyak ya. Aku sebenarnya nggak mau ngerepotin, Zen. Sama sekali nggak ngerepotin mas. Mas Ferry juga udah bantu saya dari dulu. Saya dalam keadaan kayak gini, saya nggak mau bantu Mas Ferry. Makasih banyak, Zen. Sayang, Sa- aku juga janji gimana pun keadaan kamu, aku bakal selalu ada buat nemenin kamu. Itu yang aku butuhin. Aku butuh support. Zen, saya janji gak bakal lama. Oke? Iya mas. Saya butuh bantuan, benar-benar butuh bantuan kali ini. Mungkin sore ini juga kita keluar dari rumah ini. Iya udah kalau gitu saya beres-beres dulu. ya. Makasih Zen ya. Iya mas. Saya apapun yang bisa dijual di rumah ini, jual. Vin, gimana? Ini udah sebulan loh. Mas Ferry beneran butuh uang itu. Iya, Vi. Aku mau dapat dari mana ya? Gak ada sama sekali. Aku berani kayak gini karena Budi lagi keluar. Kamu kok dadakan sih kesini? Gak ada ngubungin aku loh. Vina, aku kan udah minta dari sebulan lalu. Aku numpang di tempat Zen. Iya, aku ngerti. Cuma ya aku juga nggak ada ini.
Kalau kamu punya temen deh, aku pinjam ke temenmu. Kok kamu malah mau pinjem sih? Itu aku lihat kamu punya HP bagus. Kenapa HP kamu nggak kamu jual aja sih? Ya nggak bisa, ini bisnis aku ada di sini semua nih. Ya kan masih ada HP ini, Vin. Semua bisnis aku ada di 3 HP ini, Vi. Itu kalau dijual cukup loh, Vin. Dijual, terus aku bisnis apa? Kamu lagian bisnis apa? Kalau emang ada bisnis kan harusnya ada pemasukan. Iya, cuma Aku kayak gini kan udah bingung. sama lah sama bingungnya sama aku. Makanya kamu tuh kalau kayak gini nih pemerasan. Kok aku sih yang disalahin? Yang punya utang kan kamu. Iya, Kenapa jatuhnya berasa aku yang punya kayak utang? gini. Kamu tuh udahlah, Vi. Kamu tuh bisa kan pinjam sama yang lain. Nggak ada, makanya aku balik ke kamu lagi. Terus aja ngincer aku kamu. Ya masalahnya uang Mas Ferry ada di kamu 20 juta, Vin. Bukan cuma ada di aku pastinya. Ferry pasti ada ini temennya yang Nggak utang ke ada. Uang Mas Ferry cuma ada di kamu. Pasti ada yang ngutang juga kan ke Mas Ferry. Bukan Udah. cuma aku. Udah dibayar sama temennya. Tapi Mas Ferry butuh uang untuk mulai bisnis baru. Kamu kok maksa kayak gini sih? Masalahnya aku juga nggak megang duit ini. Vina, ini kamu yang ngutang. Ya terus kenapa? Kamu marah-marah sama aku gitu? Aku dari awal minta tolong lo sama kamu. Kenapa ditolongin? Kamu kalau nggak ditolongin, kamu kalau nggak dikasih bolak-balik ke rumah, yang ada ganggu. Giliran aku minta tolong, kamu kayak gitu. Padahal handphone kamu dua-duanya bagus, Vin. Sekali lagi aku bilang sama kamu, ini bisnis aku di sini. Cuma proses, gak ada yang instan semuanya. Terserah kamu lah kalau gitu. Ya udah, emang terserah aku. Pergi aja kamu sekarang. Bentar lagi Bude dateng. Ntar aku yang diceramahin. Ya karena kamu emang salah. Aku diceramahin Bude, ntar kamu yang aku hajar. Ya, jangan nuduh kayak gitu dong, Apa yang duduk di motor Vina? Vi. Ngapain kamu di sini? Ah, Tahu dari siapa aku di sini? minta maaf. Jangan salah paham. Aku datang ke sini datang Maaf. baik-baik loh. Emang maaf bisa balikin semuanya? Kamu udah bikin Mas Ferry susah. Padahal Mas Ferry tuh percaya itu sama kamu. Ya aku datang ke sini baik-baik. Terus aku mau menawarkan bantuan. Aku nggak butuh bantuan kamu. Ya udah kita pulang. Vina tetap nggak mau bayar hutang. Biarkan aku berbenah sendiri sama Vivi tanpa bantuan siapapun. Aku mau bantu kalian kok. Bener. Bantu apa? Gimana, Bun? Mereka Ferry udah marah-marah sama kamu. marah, Dok. Nggak percaya. Ya nggak percaya lah. Dia yang nipu kita. Jangan marah-marah gitu dong. Mas Edo. Selama ini Mas Edo bilang kan kalau seandainya Ferry susah aku bakal ninggalin. Enggak, aku nggak bakal pernah ninggalin dia. Dia ini udah dimanapun membuktikan keadaan. kok. Dia ada, selalu ada buat aku. Dia udah dalam dia keadaan membuktikan apapun. kok. Makanya aku bilang ke Ipul udah cukup. Ya justru keluarga kan yang Cukup. ninggalin Ferry. Maksudnya gimana? Ya Cukup. udah cukup dramanya. Ini drama apaan? tengkaran. Drama apa maksudnya? Kamu tahu rumah yang kamu sita itu di mana? Ya, Ada di Ipul. sebenarnya Kayaknya udah cukup deh. mau dijemput sekarang. Ya harus. Kayaknya udah kelewat batas deh. Ya, aku juga ngebayangin gimana marahnya Ferry ke aku. Ya kalau dia marah sih tinggal ngasih Budi aja buat jadi tameng. Ya kan? Iya. Lagian kan orang tua Ferry yang nyuruh bukan kita. Iya sih, Dok, tapi gimana ya? Aku juga nggak enak hati. Enggak, maksudku tuh gini, maksud Budi tuh gini, itu ngajarkan bahwa Ferry itu nggak bisa tetap berdiri sendiri, tetap butuh bantuan orang lain, Iya, bener kan? ya bener sih. Cuman ya udahlah, nggak perlu aku pikirin lagi. Kita langsung datengin dia, ya kita ngomong apa yang sebenarnya terjadi. Ya siap-siap aja, tapi dia bakal marah besar, tapi Pasti. aku lihat-lihat sih mungkin marahnya sama kamu bukan sama aku ya. Ya jelas sama aku, Dok. Aku bener-bener jadi pengkhianat di hidup Ferry. Ya nggak apa-apa. Sampai dia diusir dari rumah, terus seakan-akan aku yang memanfaatkan dia, ngambil uangnya dia.
Yang penting kan semua aset semua kan ada di kamu dan Aman. aman semua. Aman semua. Ya udah, ntar balikannya juga mereka diem kok. Iya. Ya udah. Sekarang Langsung sekarang juga nih. ya udah. Keluarin aja mobilnya. Oke? Iya, gitu. Kalian tuh tega banget sih sama Mas Maksudnya Ferry. gimana sih? Drama-drama gimana sih? Iya Bude yang nyuruh lah. Kami bisa kalau misalkan kalian juga permainkan kayak gini. Ya itu kan permintaan Bude, bukan permintaan Untuk aku. apa? Untuk menguji kesetiaan istri kamu. Aku udah bilang dari awal, aku nggak bakal salah pilih. Iya tapi kan harus ada bukti. Bude kan orangnya realistis, berlogika. Terus mama sekarang gimana? Udah bisa nerima aku? Ya bisa lah. Ini ngajakin kamu pulang. Kita kesini buat jemput kalian pulang. Nggak perlu. Aku enjoy tinggal di tempat yang lama. Ya elah, masih marah-marah aja, Fer. Itulah. Saya minta maaf. Apaan? Ya saya minta maaf, saya salah. Yang Pikir penting ini uang, permainan. yang penting uang kamu tidak kalong sedikit Bukan pun. masalah itunya. Kamu gak boleh keras kepala. Kamu tahu kan, aku pengen banget bisa dianggap sebagai menantu. Tuh. Itu dia. Kalau mama bisa nerima aku bersyukur banget. Impian aku dari dulu ini, biar kita keluarga Tapi lengkap. mereka udah buat kita kayak gini. Ya justru bagus. Dengan kayak gini, mereka bisa tahu kalau aku bener-bener tulus sama kamu dan aku mau seumur hidup terus sama kamu, apapun keadaan kamu. Iya, dan kamu juga bisa Aku bakal- tahu mana bakal orang-orang pulang. yang tulus sama kamu. Aku bakal pulang, soalnya Zen juga ikut. Karena selama ini dia yang bantu kita. Aku udah jemput Zen. Soal Jan udah dijemput sama Edo. Zen Jadi udah pulang. Sama- kalian kesini tahu dari Zen? Iya, Zen ada di mobil tuh. Emang kamu nggak kangen sama mobil Pajero putih kamu tuh yang bisa goyang-goyang gini-gini? Hah? Enggak. Ya udah ambil aku. Udah nggak boleh marah gitu ya. Kamu dari rumah siapa? Ina sepupu aku. Lagi utang, nggak dibayar sama dia. Ya utang harus dibayar lah. Vin, Kenapa kamu jauh dari aku? Bukannya kita udah saling janji. Fer, kamu kok ada di sini? Vina ngasih tahu aku. Vina mana? Kamu takut aku nggak nerima kamu? Kamu pikir aku apa? Kamu tahu aku. Aku tipikal orang yang memegang komitmen. Kalau kita udah janji, kamu bakal menyantai di janji itu. Fer, kamu tahu aku buta, aku nggak bisa ngelihat lagi. Karena itu, Ini udah beberapa bulan, kenapa kamu masih nyariin aku? Kenapa kamu nggak mulai dengan hidup kamu yang baru? siapa yang nggak setia di sini tuh? Aku atau kamu? Kamu pikir aku orang yang pelin pelan? Ketika kamu buta, aku bakal lari dari kamu. Kari, udahlah. Lebih baik kamu mulai kehidupan kamu yang baru. Aku udah janji sama kamu. Sampai kapanpun, kita bakal terus bareng. Aku cuma bakal nyusahin kamu. Oke? Aku nggak pernah ngerasa itu. Justru kamu jauh dari aku. Kamu nyusahin aku. Aku nyari, Vi. Aku nyari. Minta maaf, Far. Aku sendiri bahkan masih belum bisa benar-benar menerima keadaan ini. Aku cuma butuh ngomong sama kamu. Sampai detik ini, aku tetap ngerasa bersalah. Enggak, aku jatuh bukan karena kamu. Andai aja ketika itu aku nganter kamu, kamu nggak bakal kayak gini. Udah. Stop nyalain diri kamu ya. Cuma kecewa aja. Harusnya kamu kayak gini, aku ada di deket kamu. Aku bisa nemenin kamu. Aku masih usaha. Aku berencana balik kalau aku udah bisa ngeliat lagi.
kamu bakal bisa ngelihat. Aku yakin itu.